Well, hello people. Malam ini kita akan sharing bersama Kak Dani. Beliau ini adalah founder dari Tarsius Celebes Foundation. Oke, di obrolan podcast singkat ini saya mau tanya beberapa hal nih sama Kak Dani. Bisa dijelaskan dulu nggak ini Tarsius Celebes Foundation ini apa? Apa sih yang akan dilakukan Tarsius Celebes Foundation? Kemudian bagaimana perspektif Kak Dani menghadapi masa pandemi ini? Selanjutnya, apakah ada impact ke bumi ketika terjadi wabah ini? Menurut pandangannya Kak Dani, oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Makasih. Tarsius Celebes Foundation itu adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi, pengelolaan lingkungan, dan juga pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Buton, Kecamatan Kapontori. Lembaga ini didominasi oleh anak-anak muda yang mempunyai kepedulian besar pada lingkungan. Tarsius Celebes Foundation ini telah memiliki legalitas hukum dengan bentuk yayasan dengan nama Yayasan Tarsius Celebes Indonesia. Lembaga ini itu terhitung masih sangat baru, yaitu mulai dibentuk sejak periode akhir tahun 2019. Pada saat itu ada momen masyarakat melakukan advokasi penolakan tambang nikel yang rencana akan masuk di wilayah Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton. Hal inilah yang kemudian menjadi titik awal kami untuk membuat yayasan ini yang menjadi wadah untuk gerakan kami. Kami berharap dengan lembaga ini kami bisa melakukan berbagai upaya kerjasama dengan berbagai pihak, terutama pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya seperti lembaga swasta dalam hal pengelolaan lingkungan, sehingga kita bisa mencegah kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita sekaligus bisa berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi yang kami lakukan di Tarsius Celebes Foundation tentunya kegiatan yang berhubungan dengan konservasi lingkungan, pendidikan dan edukasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, ekowisata, dan pengembangan produk lokal khususnya di wilayah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Meskipun wadah ini baru secara resmi dibentuk pada akhir tahun 2019, namun kegiatan kami sebenarnya di bidang lingkungan sudah sejak tahun 2010, yaitu melalui komunitas pecinta alam Tarsius Kapontori yang kegiatannya banyak di bidang pengkaderan anggota yang di bidang pecinta alam, kegiatan penanaman mangrove di pesisir, penanaman pohon di bantaran sungai, dan pembersihan lingkungan terutama dari adanya sampah-sampah plastik. Itu sangat sering kami lakukan. Kemudian kami juga itu melakukan kegiatan di bidang ekowisata melalui program Tarsius Adventure yang menyediakan jasa guide untuk menuju ke lokasi-lokasi wisata yang ada di Kecamatan Kapontori, khususnya itu lokasi wisata air terjun. Itu cukup banyak di tempat kami. Juga kami melakukan pengembangan produk lokal, yaitu produk madu hutan yang merupakan 100% asli dari hutan belantara hutan Lambu Sangu, Kabupaten Buton. Pada saat ini, pandemi COVID-19 ini telah menyerang hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyebarannya kita tahu bersama sangat-sangat cepat, bahkan sudah 2 juta lebih orang di dunia ini yang terjangkit virus ini dalam waktu cuma 2 bulan. Sementara untuk Indonesia sudah mencapai 7 ribuan lebih kasus. Jadi ya tidak ada hal lain, kita memang harus perlu disiplin dan patuh untuk menerapkan apa-apa yang sudah diinstruksikan oleh WHO dan juga pemerintah Indonesia, seperti mengurangi aktivitas di luar rumah, menerapkan social distancing, rajin mencuci tangan, penggunaan masker saat beraktivitas, dan berbagai upaya pencegahan lainnya untuk secepatnya memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Tentu ini tidak mudah karena tidak semua dari kita bisa melakukan aktivitas di rumah saja. Terlebih aktivitas yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, misalnya yang harus bekerja sebagai sopir angkot, buruh bangunan, pedagang di pasar, ojek online, dan lain-lain. Namun sedapat mungkin bagi kita yang aktivitasnya tidak begitu mengharuskan keluar dari rumah, maka sebaiknya kita bisa di rumah saja dan tetap melakukan hal-hal yang produktif, melakukan hobi-hobi kita. Apalagi sekarang teknologi online cukup berkembang yang sangat memudahkan
aktivitas kita di rumah kita bisa bersosial walaupun tanpa harus bertemu dengan teman atau keluarga. Dari aspek geografis wilayah dan iklim ini sebenarnya Indonesia cukup beruntung ya, karena merupakan negara beriklim tropis dengan suhu antara 27 sampai 30 derajat Celcius, sehingga penyebaran virus sedikit tertahan dengan adanya kondisi yang sedikit lebih panas dari daerah-daerah yang ada di Eropa. Itulah mungkin penyebabnya kenapa angka kejadian di Eropa jauh lebih tinggi daripada di Indonesia yang beriklim tropis. Seperti diketahui berdasarkan pendapat para ahli, virus corona ini kan memang mampu bertahan lama pada kondisi suhu yang rendah dan kelembapan yang lebih tinggi. Namun penyebaran di Indonesia ini lebih disebabkan kegiatan mobilisasi manusia yang cukup tinggi sebenarnya. Jadi ya untuk itu social distancing dan di rumah aja itu memang pilihan yang tepat untuk secepatnya memutus mata rantai virus ini. Nah, ini cukup menarik karena berhubung hari ini yaitu tanggal 22 April 2020 bertepatan dengan peringatan Hari Bumi. Maka ini sebenarnya cukup menarik kalau kita melihat hubungan antara kejadian pandemi virus corona ini dengan kondisi bumi saat ini. Beberapa media media luar negeri menerbitkan berita bahwa ada perubahan kondisi lingkungan yang cukup signifikan, terutama pada kondisi kualitas udara yang semakin bersih. Tercatat penurunan polusi di beberapa belahan dunia seperti di Amerika, Italia, dan China hampir mencapai 50% penurunannya dari tingkat polusi di tahun sebelumnya. Tentu ini adalah kondisi yang baik bagi bumi. Kondisi udara yang bersih ini disebabkan adanya pemberlakuan lockdown. Kita tahu bersama, jadi beberapa negara seperti Amerika, Jerman, Prancis, China, termasuk juga Indonesia memberlakukan pembatasan atau lockdown itu sehingga adanya penurunan produktivitas dari aktivitas pabrik, transportasi yang selama itu menyumbang besar bagi polusi di udara. Polusi di udara secara terus-menerus kan itu sebenarnya bisa menumpuk di atmosfer bumi dan membuat terjadinya pemanasan global atau global warming. Tapi tidak cuma pencemaran udara, pencemaran air juga itu semakin berkurang sebenarnya saat ini karena pabrik-pabrik banyak yang berhenti sehingga air sungai dan air laut itu cenderung lebih bersih saat ini. Jadi sebenarnya negara-negara dunia itu sudah membahas masalah pencemaran ini itu sudah dari dulu. Namun nampaknya itu tidak pernah efektif. Berbagai pertemuan dunia sudah dilakukan untuk membahas upaya-upaya menurunkan global warming, menanggulangi pencemaran, tapi karena mungkin permasalahan politis dan ketakutan negaranya akan mengalami defisit ekonomi, makanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya produksi itu tidak akan bisa diturunkan sehingga ya dampaknya tetap masih menggunakan batu bara juga, ya tetap terjadi pencemaran udara, limbah juga tetap banyak mah. Nah, untuk itulah dengan hadirnya corona ini tiba-tiba bumi menjadi lebih bersih, menjadi lebih baik. Nah, inilah dua sisi yang berbeda sebenarnya. Dari sisi lingkungan, dampak corona ini ternyata mendukung bumi untuk menjadi lebih baik, tapi di sisi manusia dampaknya juga sangat buruk. Nah, jadi sebenarnya hadirnya virus corona juga bisa dihubungkan dengan aktivitas manusia yang kerap menjarah alam dan memburu hewan-hewan liar untuk kebutuhan konsumsi atau kebutuhan lainnya. Karena ada penelitian yang menunjukkan ada kemiripan genetika virus corona ini dengan genetika hewan liar seperti kelelawar dan terenggiling. Kedua hewan ini kan sering diburu untuk kebutuhan konsumsi. Itulah mengapa ketika awal munculnya virus corona di Wuhan, China, sering dikaitkan dengan aktivitas masyarakat di sana itu yang kerap mengkonsumsi hewan-hewan liar seperti kelelawar dan terenggiling yang akhirnya terus menyebar dari orang ke orang hingga sampai pada kondisi saat ini seluruh negara di dunia sudah terdampak virus ini. Jadi ya tentu kita sudah sering mendengar ungkapan bumi sudah tua. Jadi secara tersirat ini bisa kita katakan kehadiran virus corona ini justru memberi kesempatan bagi bumi untuk meremajakan dirinya dari berbagai dampak aktivitas manusia seperti pencemaran,
Kemudian juga bumi ada kesempatan untuk melindungi dirinya dari berbagai kegiatan eksploitasi sumber daya alam, sekaligus juga melindungi hewan-hewan liar dari aktivitas perburuan karena semua aktivitas kan menjadi terhambat. Tapi apakah harus dengan kondisi seperti ini, dengan adanya ketakutan terhadap wabah yang mengharuskan manusia berkurung di rumah dan menghentikan sebagian besar aktivitas produksi di seluruh dunia, baru kita bisa mewujudkan lingkungan yang sehat? Tentu seluruh warga dunia juga tidak menginginkan ini hal terjadi, walaupun efeknya baik bagi bumi. Untuk itu, dengan adanya wabah corona ini, seperti memberikan pesan kepada kita untuk mulai kembali memikirkan apa yang sudah kita lakukan pada bumi ini. Mungkin saja karena perilaku masyarakat dunia yang tidak lagi memperdulikan kelestarian alam dan hanya mengejar kepentingan ekonomi semata, sehingga Tuhan harus menurunkan wabah corona yang akhirnya memberi kesempatan pada bumi untuk bernapas lega. Untuk itu, mari kembalilah kita hidup selaras dengan alam, agar alam juga mendukung kehidupan kita yang lebih baik lagi. Terima kasih.